kewajiban. Jika ada ulama tidak mau menyebarkan ilmu, berarti bukan ulama. Harus sebarkan. Punten, makanya banyak para ulama, para kiai siang malam kehujanan, kepanasan, terus berdakwah sampai Masya Allah. Coba Habib Munzir rahimahullah, bagaimana? Sedang tausiah, pingsan. Kenapa coba? Sedang berdakwah. Kenapa? Karena itu kewajiban untuk menyebarkan ilmu. Ya Rabb, intisyarul ulum itu adalah kewajiban para alim ulama. Bahkan punten, jangan sekali-kali untuk menghentikan, menutup daripada ilmu yang dimiliki. La tubayyinunnahu wa la taktumuna, la tubayyinunnahu linnasi wa la taktumuna. Jangan sekali-kali menutup ilmu kebenaran. Kalau siapapun yang menghentikan kebenaran yang ada, hak katakan hak, batil katakan batil. Apabila menutupi kebenaran itu dengan berbagai macam cara, Al-Quran mengatakan yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun, maka dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mereknya ulama, walaupun judulnya ulama, tapi ditutup tentang kebenaran, apa yang terjadi? Yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun, dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh siapapun yang dapat melaknatnya. Satu, harus disampaikan. Yang kedua, para ulama mengatakan tugas dari para ulama, satu, disampaikan. Yang kedua, Masya Allah, qiyadah alal ummah fi kullil mawaqif, menjadi pemimpin bagi umat di dalam segala hal. Untuk contoh dalam kelembutan, contoh dalam akhlak pimpinannya, contoh dalam keberanian menyampaikan hak, contoh di dalam melakukan apapun, qiyadatul ummah. Termasuk dalam keberanian yang ada kalau dilihat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selalu terdepan. Dalam peperangan yang namanya Perang Badar, ada seorang laki-laki, orang kafir, musallah, mudajjaj. Dia dengan, subhanallah, baju besi yang terbuka hanya dengan matanya saja, helm besi. Lalu dia dengan tombak yang panjang, enak sekali tinggal tusuk-tusuk kepada orang yang mukmin. Rasulullah melihat orang yang bahaya, lihat keberaniannya Rasulullah. Seorang punten pemimpin, seorang gurunya para alim ulama, langsung mengatakan Rasulullah, man yataqaddam lahu, siapa yang maju ke depan? Bahaya orang ini. Semua merunduk para sahabat. Rasul bertanya lagi, man yataqaddam lahu, siapa yang maju ke depan? Semua sahabat diam. Rasul bertanya sekali lagi, man yataqaddam lahu? Zubair ibnu Awam angkat tangannya, ana ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya Zubair, demi Allah, jika engkau tidak unjuk tangan untuk maju ke depan, nggak ada yang maju, aku yang akan maju untuknya. Masya Allah. Coba keberanian yang ada yang dimiliki oleh siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Keberanian yang dimiliki, karena itulah yang namanya seorang ulama. Apalagi ulama tugasnya bukan hanya sekadar sebagai qaid, tapi ulama juga yang disampai dikatakan para ulama nashul ummah, memberikan nasihat kepada umat. Memberikan nasihat perdamaian, memberikan nasihat kecintaan dengan lemah lembut, dengan keindahannya. Ya, terutama sekarang, punten. Sekarang ini, astagfirullah, bola ghibah itu bergulir dengan cepatnya. Siapapun yang menayangkan apapun yang membuat resah bagi bangsa ini, bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang menyebarkan apapun melalui medsosnya, itu akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya, punten, siraman hawa nafsu sekarang mungkin disebarkan di mana-mana. Tapi kalau seandainya dengan merapat kepada para alim ulama yang memberikan kesejukan, yang memberikan kenikmatan, tentram, maka dekat-dekatlah dengan para alim ulama yang dapat menyejukkan hati kita. Mudah-mudahan kita bisa menjadi tentram, tenang dengan berbagai macam kajian yang kita hadapi. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, satu hal yang patut kita catat, bahwa ternyata kekuasaan akan berakhir, dan ternyata gerak ulama hanya kematian yang mampu mengakhirinya. Disinilah kita mendapatkan sebuah pemahaman peran penting, dan bahkan peran yang sangat penting daripada ulama. Beliau justru adalah orang-orang yang mampu menjaga kualitas daripada rohani kita dalam bernegara dan berbangsa. Itulah yang akan kita bahas dalam segmentasi selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Nusaku, yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Daripada Umar. Namun yang ingin saya sampaikan di tempat yang sangat indah ini, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ketika dikatakan falyabudu rabb hadzal bait, ini ternyata para alim ulama, Masya Allah, luar biasa. Seolah-olah dengan mengatakan, kenapa ya ini ulama sangat dekat dengan masyarakat,
sehingga lebih banyak didengar mungkin oleh masyarakat? Karena jawabannya, para alim ulama sangat mengikuti jejak daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketawaduannya seperti apa, lemah lembut tutur katanya bagaimana, ke masyarakatnya terjunnya seperti apa. Inilah yang dilakukan para alim ulama. Kalau seandainya ulama adalah pembimbing rohani bagi negeri, bagi bangsa manapun, ya, apakah negeri perlu ulama? Sangat perlu. Karena apa? Falyabudu rabb hadzal bait itu sudah mewakili dari berbagai macam kewajiban ataupun hak daripada seorang ulama, ataupun kewajiban bagi para ulama juga menyampaikannya. Masya Allah, ketika diucapkan falyabudu rabb hadzal bait, para alim ulama mengikuti ternyata gaya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat pemirsa TV One Damai Indonesiaku dimanapun berada, ayahanda bunda, dunia ini isinya adalah manusia, karena manusia yang mengatur di bumi ini. Dan setiap manusia memiliki hatinya. Kalau hatinya baik, manusianya baik. Kalau manusianya baik, dunianya juga akan baik. Maka bimbingan rohani ini adalah adanya pembimbingnya para alim ulama. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Di sini ada jasad dan ada ruh. Di sini ada jasad dan ada ruh. Pegang baik-baik. Kalau jasad kita terbuat dari apa? Dari apa? Awal mulanya tin. Tin itu apa? Tanah. Hebatnya manusia diciptakan dari tanah, maka apapun untuk menjaga tubuh ini semua berkaitan dengan tanah. Ada yang dimakan oleh ibu bapak dan para pemirsa yang bukan berasal dari tanah? Tidak ada. Semua dari tanah. Tanah. Seolah-olah mengatakan Anda berasal dari tanah, maka pelihara tubuhmu hidup di atas tanah. Selanjutnya apa lagi? Makanan-makanan pun berasal dari tanah, karena engkau dari tanah. Itulah jasad. Punten, ruh dari siapa? Ruh dari siapa? Allah. Makanannya mana? Allah. Apa? Ibadah. Dengan ibadah ruh ini menjadi tenang. Dengan makanan yang berasal dari tanah, jasad ini menjadi sehat. Jika ingin sehat jasad, makanlah makanan yang sehat yang berasal dari sumber tanah. Kalau ingin ruhnya sehat, ruh datang dari Allah, maka ibadah kepada Allah. Caranya bagaimana? Fas'al ahli dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada para alim ulama. Masya Allah, tenang, tentram, damai. Kenapa? Karena ini yang berasal dari hati kita. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Lalu dengan bagaimana caranya? Ternyata ulama langsung melihat dengan tutur kata gaya Rasulullah. Dengan cara bicara gaya Rasulullah. Dengan cara berjalan gaya Rasulullah. Dengan cara bermuamalah seperti Rasulullah. Maka masyarakat Allahu Akbar merasa sangat dekat dengan para alim ulama. Kenapa? Itulah contoh yang dilakukan Rasulullah. Tidak dengan mengatakan ini aku ulama loh, ini aku kiai loh. Rasulullah tidak begitu. Suatu saat Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba satu orang sahabat mengatakan, saya terjemahkan bebas, ya Rasulullah, saya ada kambing, saya akan sembelih kambing saya ya Rasulullah. Satu orang lagi mengatakan, ya Rasulullah, aku siapkan bumbunya ya Rasulullah. Satu orang lagi, aku nanti siapkan untuk menguliti kambingnya ya Rasulullah. Apa dibilang Rasulullah? Wa alayya jam'ul khatab. Kalau gitu aku yang mencari kayu bakarnya. Kalau gitu aku yang cari kayu bakarnya. Sahabat mengatakan, jangan ya Rasulullah, engkau duduk saja. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya Allah tidak suka melihat orang yang merasa lebih terhormat dari yang lainnya. Masya Allah. Tawadunya. Sampai kalau Rasulullah sedang duduk di masjid bersama para sahabat. Lalu datang, siapa? Datang tamu. Begitu tamu itu datang, mereka pasti bertanya. Kalau yang belum mengenal Rasulullah, dia tanya, ayyukum Muhammad? Mana di antara kalian yang namanya Muhammad? Kenapa? Saking Rasulullah duduknya sama dengan sahabat, pakaiannya sama dengan sahabat, gayanya sama dengan sahabat, tidak bisa membedakan mana Rasul dan mana para sahabat. Ayyukum Muhammad? Kalau dikatakan begitu indah ketika para alim ulama mengikuti gaya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendidik bangsa ini dengan tata cara yang indah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Sekali lagi, makanan rohani apa tadi? Ibadah. Siapa yang kasih contohnya? Siapa? Ulama. Gimana caranya? Maka punten, semakin merasakan nikmat ibadah, pastikan
hati semakin baik. Kalau hati semakin baik, penghuni bumi pun adalah semakin baik. Ulangi, bumi diisi oleh manusia dan setiap manusia punya hati. Dan apabila hatinya bengis, hatinya galak, penuh dengan penuh dengan kebencian, maka akhlaknya pun akan demikian. Mudah-mudahan dengan ibadah yang kita kerjakan, wabil khusus menjelang bulan Ramadan ini, kita semakin baik hatinya, semakin baik akhlaknya, dan semakin jaya negeri kita Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah semakin jelas kita semakin kenal siapakah sesungguhnya yang layak disebut dengan ulama, dan tentu saja kita juga ingin mengetahui lantas bagaimanakah sinergi antara sosok ulama dan sosok penguasa. Insya Allah itulah yang nanti di segmen berikutnya, segmen 5 akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Arifin Nugroho. Tapi sebelumnya sesaat lagi nanti pada segmen 4 kita akan kembali simak fatwa dan dakwah yang akan disampaikan oleh Ustadz Asrorun Niam Soleh, yaitu berkaitan dengan obat dan pengobatan. Tetaplah bersama. Lantas sesungguhnya letak ulama, posisi strategis ulama dalam kehidupan bernegara itu letaknya di mana? Kini kita akan dibahas oleh guru kita Ustadz Arifin Nugroho yang akan membahas tentang sinergi ulama dan penguasa. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah tadi kita sudah banyak mendapatkan pelajaran dari guru kita Ustadz Abi Maki kaitan dengan arti ulama. Mudah-mudahan yang hadir di sini ada yang punya niat agar anaknya, cucunya bisa menjadi ulama. Dan mudah-mudahan ini adik-adik yang hadir di sini juga ke depannya mampu menjadi penerang bagi negeri ini. Karena alangkah makmurnya satu negeri kalau negeri itu berlimpah ulama. Dan akan sengsara satu negeri kalau di negeri itu tidak ada ulamanya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan rahmat dan kebaikan kepada negeri yang banyak disebut di dalamnya asma'nya. Nah, ulama ini ngajaknya, kira-kira Bapak Ibu, ulama ini banyak ngajak nyari dunia apa nyari akhirat? Akhirat apa dunia? Ada enggak ulama ngajarin utang? Ada enggak? Tapi banyak enggak yang utang? Itulah dia ulama. Ulama mengajak kita bagaimana kita qanaah terhadap apa yang kita miliki. Membentengi kita supaya tidak iri dengan apa yang dimiliki tetangga. Ini ada orang, tetangganya beli mobil baru, dia masuk rumah sakit. Kenapa? Karena tadi. Makanya negeri ini butuh ulama. Supaya negeri ini berlimpah keberkahan dari Allah. Sebaik pemimpin dan sebaik-baik pasukan adalah yang dia pimpin. Muhammad Al-Fatih, 25 tahun. Siapa di sini yang usianya 25 tahun? Selain saya. Hah? Ada belakang 25 tahun, sisanya. Ya. 25 tahun Bapak dan Ibu. Ini kalau sekarang ada pemimpin 25 tahun tergolong tua apa muda? Muda 25 tahun. Tapi ketahuilah ada seorang yang bernama Muhammad. Sampai punya gelar Al-Fatih. Mampu menaklukkan Konstantinopel di usia 25 tahun. Tapi kalau kita runut sejarah. Salah satunya buku yang bercerita tentang kekhalifahan di Turki Utsmani. Sebab utama selain daripada kemampuan strategi perang yang dimiliki oleh Muhammad kala itu,
dia punya satu guru, ulama tenar, Syekh Ab Syamsuddin. Beliau yang senantiasa menyertainya. Dan beliau tidak mau melepas kepergian itu kecuali bersama dengan beliau, termasuk salah satunya ketika beliau berangkat untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Selain persenjataan dibawa, selain pasukan dibawa, selain strategi dimatangkan, ulama ini tidak ketinggalan. Dibawa ikut serta Bapak dan Ibu. Selama perjalanan, ini baru sinergi. Ketika Muhammad Al-Fatih ingin melakukan satu yang berujung kepada pelanggaran syariat, Syekh Ab Syamsuddin yang mengingatkan, kamu ingin mendapatkan keberkahan tidak dari kemenangan ini. Mau wahai Syekh, tinggalkan ini. Ini mengundang murka Allah ini. Kalau ini mengundang murka Allah engkau kerjakan, maka tidak akan pernah ada kebaikan yang engkau dapatkan. Lebih baik aku mundur, walaupun engkau menang. Tapi kalau engkau menang dengan kemurkaan dari Allah. Subhanallah. 54 hari pertarungan itu berlangsung, belum tembus itu tembok Konstantinopel. Masih susah ditembus. Akhirnya di malam ke-55, Syekh menghilang. Ketahuan ternyata ada di salah satu tenda. Semua orang mencari dan ketika ingin mendekat di tenda itu ada pengawal yang mengatakan Syekh tidak mau dijumpai oleh siapapun. Tidak mau dijumpai oleh siapapun. Akhirnya Muhammad Al-Fatih kala itu mencari gurunya. Mana ini guru saya? Mana? Saya ingin mendapatkan sesuatu dari dia. Ketika datang, prajurit yang menjaga mohon maaf wahai Amir. Bahwa Syekh tidak mau ditemui. Apa yang terjadi? Insya Allah akan kita lanjutkan. Subhanallah, pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali kesuksesan para khalifah yang tercatat dalam sirah Islam adalah karena mereka sangat dekat sekali dengan penguasa. Disitulah tercipta harmonisasi. Lantas bisa jadi ketika mereka bersama tercipta disharmonisasi. Itulah yang sudah jauh-jauh diingatkan oleh Imam Besar Al-Ghazali yang nanti insya Allah akan kita maknai bersama apa maksud dari pesan yang sangat luar biasa ini. Al-Ghazali berkata, sesungguhnya rakyat rusak karena pemerintah dan pemerintah rusak karena ulama. Sementara ulama pula rusak karena tamak akan harta dan pangkat. Maka siapa yang dikuasai oleh kecintaan kepada dunia, dia tidak akan mampu memberi nasihat walaupun kepada orang bawahan, apalagi kepada pemerintah dan para pembesar sebuah negeri. Insya Allah itulah yang akan kita pahami bersama selepas pesan-pesan berikut ini. Ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjut Bapak dan Ibu. Tadi ada seorang khalifah, ini umara, pemimpin. Kalau kita bicara tentang sinergi. Usia 25 tahun. Kala itu mampu menguasai setengah Asia dan setelah detik ini nanti menguasai setengah Eropa. 25 tahun. Kenapa? Selain tadi saya sampaikan banyaknya kemampuan dalam strategi perang yang dimiliki oleh beliau, kuatnya pasukan beliau, yang tidak kalah pentingnya karena dia dekat dengan ulama. Tadi sudah di hari ke-54. Ini benteng Konstantinopel tidak bisa dikalahkan, tidak bisa ditembus. Sudah banyak dari prajuritnya yang gugur. Sudah banyak dari punggawa-punggawanya yang gugur. Hampir semuanya putus asa. Karena memang pendahulu-pendahulunya juga begitu. Sudah berpuluh-puluh hari nggak bisa tembus, putus asa, balik. Putus asa, balik. Di malam kemenangan itu. Di malam kemenangan, Muhammad Al-Fatih cari-cari gurunya. Di mana Syekh? Di mana Syekh? Datanglah ke tenda tersebut. Ketika dilihat di tenda itu tadi, apa yang terjadi? Prajurit yang larang. Mohon maaf wahai khalifah, Syekh tidak mau diganggu. Yang akan masuk aku. Yang akan masuk aku khalifah. Akhirnya prajurit tidak tahan atau tidak kuasa untuk bisa menahan khalifah masuk. Begitu khalifah masuk, baru melihat apa yang dilakukan oleh syekhnya atau ulama ini tadi, bercucuran air mata. Karena dia lihat gurunya tadi sedang bersimpuh, sujud, bermunajat kepada Allah sampai sorbannya lepas dan rambutnya terurai di tanah. Selesai assalamualaikum, assalamualaikum, dia lihat ada Muhammad Al-Fatih di sana, dia peluk.
sampai matanya itu merah karena munajatnya yang diselingi dengan derai air mata. Apa yang dimunajatkan oleh sang ulama ini tadi? Minta agar Allah beri kemudahan kepada khalifah. Minta agar Allah beri kebaikan kepada khalifah. Minta agar Allah buktikan apa yang sudah disampaikan oleh nabinya kepada manusia yang bernama Muhammad Al-Fatih ini. Subhanallah, mereka berpelukan. Sudah menjelang akhir malam. Akhirnya jam 1 mereka bergerak. Jam 1 malam mereka bergerak. Singkat cerita, di keesokan harinya kota Konstantinopel mampu ditaklukkan oleh pasukan Muhammad Al-Fatih. Pasukan Muhammad Al-Fatih menjadi bukti dari apa yang disampaikan oleh Nabi, bahwa nanti Konstantinopel akan ditaklukkan oleh sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik prajurit. Tapi kalau kita lihat ternyata detik-detik akhir apa yang terjadi? Karena doa dan munajatnya ulama. Alangkah bahagianya negeri ini, Bapak Ibu. Kalau semua ulama yang hadir, yang ada di negeri ini mampu bersinergi dengan umara. Ulama memang tidak pandai untuk menentukan A, B, C, dan D. Tapi hati-hati dengan lisannya ulama ketika bermunajat di sepertiga akhir malam, mengangkat tangannya mohon kepada Allah. Bisa jadi sesuatu yang mustahil itu Allah turunkan berkat doa ulamanya. Bahagia rasanya kita sebagai rakyat nih. Kalau ternyata mampu terjadi yang seperti itu. Tidak lagi gontok-gontokan, tidak. Tapi bagaimana saling merangkul. Yang ini berjalan sesuai dengan amanah yang diberikan. Lalu sang ulama menjalankan sesuai dengan amanah yang ada pada dia juga. Apalagi tadi menggelitik yang disampaikan oleh Imam Ghazali, bahwa ternyata rusaknya umara dengan rusaknya ulama. Rusaknya ulama dengan rusaknya karena tamak terhadap harta. Dan ini dilanjutkan itu. Selesai dari acara tersebut, ya bukan acara ya, mampu untuk menaklukkan Konstantinopel, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Muhammad Al-Fatih yang dicari gurunya. Yang dicari gurunya. Dia tanya, mana syekh? Mana alim kita, mana ulama kita? Datang dengan membawa 1000 dinar. Bu, punya uang 1000 dinar? Pak, ada rekening 1000 dinar? 1000 dinar berapa duit? 1 dinar kurang lebih mungkin sekarang 2 jutaan ya. Hah? Kalau 1 dinar 2 juta berarti 1000 dinar berapa? Berapa? 2 miliar. 2 miliar. Buat orang sekarang duit 2 miliar gede nggak? Gede nggak? Apalagi buat orang tahun 1500 Masehi. Ini terjadi di 1500-an Masehi. 700 tahun dari sekarang. Gimana gedenya, udah luar biasa. Kalau ada orang ngasih Bapak Ibu duit 2 miliar, diambil nggak? Diambil nggak? Ini tadi ulama yang merasa, bukan merasa ya, kalau kita ceritakan kontribusi beliau terhadap kemenangan itu tinggi. Ketika Umar datang bawa 2000, bawa 1000, 2 miliar berarti sekarang ya. Apa yang dilakukan oleh Syekh Aq Syamsuddin? Dia tinggal, mohon maaf, pergi ke belakang. Dengan menampakkan wajah yang tidak suka. Luar biasa. Benar apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Bahwa mampu untuk menjadikan negeri itu baik kalau umaroknya baik, kalau ulamanya baik. Dan kalau ulama yang dilihat juga bukan hanya sekedar hanya duniawi semata. Ini dia. Maka wajar kalau ternyata lidahnya ketika berdoa para ulama mampu untuk tajam menembus arsy Allah. Kenapa? Karena ini tadi. Maka yang perlu untuk disampaikan kepada kita bersama, ini juga kan namanya umara itu tidak harus presiden. RT itu juga umara. RW itu juga umara. Pemimpin kan, walau di lingkupnya. Ulama juga begitu. Coba alangkah baik kalau seandainya ini mampu bersinergi dan memberikan kebaikan di antara yang lain. Seperti dulu, para pendahulu-pendahulu kita mampu mendapatkan kebaikan itu justru dari sinergi mereka.
Justru dari harmonisasi mereka. Harmonisasi. Harmonis. Hubungannya baik, tidak satu di sana, satu di sini. Ini yang dilakukan oleh salah seorang khalifah, Umar ibn Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini hidup di tahun 61 Hijriah. Berarti jaraknya kurang lebih berapa tahun dari sekarang, Ibu, Bapak? Berapa tahun hidupnya sudah? 1200 tahun yang lalu kurang lebih. Umar bin Abdul Aziz, untuk menjaga keharmonisan beliau dengan ulama, beliau punya guru khusus. Dari ulama-ulama kibar, tidak kurang dari 40 guru. Setiap malam beliau gilir gurunya hanya sekedar untuk mendapatkan petuah. Dan tidak jarang ketika bertemu dengan gurunya, beliau meneteskan air mata bahkan pingsan. Oke. Ketika mendapatkan petuah dari sang guru. Baik, kita tahan dulu, menarik sekali, tapi ada sebuah catatan yang sangat menarik sekali dari sosok seorang pemimpin negara yang masih muda, 25 tahun, Muhammad Al-Fatih. Bayangkan saja, pasti secara intelektualitas tidak diragukan lagi kecanggihannya mengatur strategi peperangan untuk menaklukkan ribuan kilometer Konstantinopel. Tapi ternyata berhari-hari dia tidak mampu, dan hanya karena doa seorang ulama yang tulus, ternyata mampu ditaklukkan dalam beberapa jam saja. Di sini sangat jelas sekali bagaimanakah sesungguhnya seorang pemimpin menempatkan diri di samping seorang ulama. Kita akan bahas lagi. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Kita lanjut tadi terakhir, sudah sampai khalifah apa? Umar bin Abdul Aziz. Nasab dari ibunya sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang khalifah yang dikenal dekat dengan ulama. Tidak kurang punya guru lebih dari 40. Sebahagian besar sahabat Nabi, bukan sebagian besar, sebagian kecil sahabat Nabi, sebahagian besarnya tabi'in. Karena hidup masih di tahun 60 Hijriyah. Setiap hari yang menjadi hobinya adalah bercengkerama dengan ulama. Setiap hari yang menjadi kebiasaannya adalah mencoba untuk diskusi dengan ulama. Karena beliau tahu yang mampu menarik keberkahan dan kebaikan dari Allah adalah kesolehan para ulamanya. Dan beliau tahu bahwa yang mampu mengarahkan beliau supaya beliau itu takut kepada Allah adalah ulama. Karena tadi guru kita Ustadz Abi Maki sudah menyampaikan bahwa yang takut kepada Allah itulah yang dapat gelar ulama. Satu saat pernah sang khalifah bawa lentera. Bawa lentera. Lentera bahasa kita apa? Hah? Lampu. Lampu tapi bukan pakai listrik. Tahun 60 Hijriah belum ada listrik, masih pakai api. Di obor, bawa. Terjadi diskusi antara dia dengan seorang ulama. Lalu Umar bin Abdul Aziz minta kepada ulama ini, nasihati aku. Luar biasa ya, luar biasa. Maka wajar ini, sang khalifah ini mampu untuk menjadi pemimpin yang fenomenal. Bayangkan ketika beliau naik jadi pemimpin, itu keadaan negeri carut marut Bapak Ibu. Keadaan negeri karena itu carut marut, kemiskinan di mana-mana, kezaliman merajalela, orang susah untuk mencari penghidupan. Tapi begitu beliau meninggal dunia, sekedar ingin memberikan sedekah aja bingung, saking semua orang sudah pada kaya. Subhanallah. Ini kalau lagi pengajian begini di zamannya Umar bin Abdul Aziz, baru mau ngasih duit aja, mohon maaf saya udah banyak. Luar biasa. Ini Umar bin Abdul Aziz ketika bertemu dengan salah seorang ulama sambil bawa lentera itu tadi. Dia bilang, nasihati aku. Maka ulama ini mengatakan, wahai khalifah, ketahuilah, kalau seandainya engkau nanti di akhirat masuk ke neraka, maka orang-orang yang ada di dalam surga tidak bisa membantumu. Dan kalau seandainya engkau masuk ke dalam surga, wahai khalifah, maka yang ada di neraka juga tidak bisa mencelakaimu. Maka patuhlah kepada Allah. Ini kalimat pendek, Bu. Kalimat pendek tapi mampu membuat
Umar bin Abdul Aziz kala itu bergetar sampai bercucuran air mata. Lentera yang dibawa itu padam bukan karena getarannya, tapi padam karena cucuran air mata yang keluar dari air mata atau dari mata seorang khalifah. Coba nangisnya gimana itu Bapak Ibu? Cuman diingatkan, khalifah, kalau nanti kamu masuk neraka, gara-gara apa yang engkau perbuat ini, maka yang di surga nggak bisa nolong. Kalau sudah di sana, kalau di sini masih bisa. Kami menasehati Anda menasehati kami, kita masih bisa saling nasihat menasehati. Nanti kalau sudah di akhirat nggak ada lagi kesempatan itu. Dan kalau seandainya engkau masuk ke dalam surga, orang yang di neraka juga nggak bisa mencelakaimu. Jadi tidak perlu dalam kehidupan dunia di saat kita memimpin, kita takut dengan hal-hal yang berbau duniawi. Karena orang-orang yang terlalu menghembuskan hawa nafsu ketika mereka masuk ke neraka, nggak bisa celakai kita. Jalan dengan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Luar biasa. Ini satu malam Bapak Ibu. Coba kalau dibikin buku itu. Malam-malam bersama Umar bin Abdul Aziz. Alangkah luar biasanya ini. Alangkah luar biasanya. Dan wajar saja kalau negeri yang beliau pimpin itu mampu menjadi negeri yang gemah ripahlah jinawi. Bukan perkara kepandaian beliau, tidak. Tetapi karena salah satu faktornya adalah beliau dekat dengan ulama. Ini harmonisasi, harmonis sekali. Begitu juga bagaimana kalau kita lihat ada salah seorang umara dididik oleh ulama, dari kecil sudah dididik. Karena dulu beberapa umara, pemimpin-pemimpin yang dekat kepada Allah, itu benar-benar menginginkan anaknya dididik oleh ulama. Pernah satu saat ada salah seorang yang nanti ke depannya jadi umara. Waktu kecil belajar sama seorang ulama, dicambuk. Sampai berbekas. Padahal ini anak kecil nggak salah apa-apa Bapak Ibu. Tapi anak kecil kan nggak berani sama gurunya, diem aja. Karena yang nyambuk siapa? Gurunya. Begitu sudah besar, dia jadi umara, dia jadi pemimpin, dia jadi khalifah, datangin dia gurunya. Wahai guru, mohon maaf, saya mau tanya. Masih ingat, masih kuat dalam ingatanku. Di saat aku berumur sekian-sekian di masa kecilku, ketika aku belajar denganmu, tiba-tiba engkau cambuk aku. Tiba-tiba engkau pukul aku sampai membekas. Aku mau tanya, apa salahku? Karena aku pikir sampai sekarang aku tidak buat salah apa-apa. Luar biasa. Apa kata ulama? Ulama ini bilang, wahai khalifah, ketahuilah bahwa itu bentuk nasihat dariku pribadi terhadapmu. Bagaimana rasanya didolimin orang? Enak apa enggak? Waktu itu aku memukulmu sebagai bentuk kedoliman. Engkau tidak berbuat salah, aku pukul. Enak atau tidak? Tidak enak. Maka jangan engkau dolimi orang di saat engkau menjadi khalifah. Maka jangan kau zalimi orang di saat kau diamanai menjadi pemimpin. Luar biasa. Begini, kalau seandainya umara dan ulama sinergi, harmonis, baik hubungan mereka, Masya Allah. Kita tadi lihat videonya saja sudah adem rasanya hati, ya Allah, Pak Presiden bertemu dengan ulama dan para tokoh agama. Adem, hati rasanya enak. Karena apa? Insya Allah keberkahan hadir di sana. Insya Allah kebaikan itu hadir di sana. Termasuk kita Bapak dan Ibu yang hadir di sini. Tolong jangan jauh-jauh dari ulama. Tolong jangan jauh-jauh dari petuah dan nasihat ulama. Kalau buka TV yang ditonton ulama yang menyampaikan petuahnya. Jadi enak buat modal dalam kehidupan kita. Siapa tahu nanti Bapak Ibu diamanahi oleh Allah amanah untuk menjadi umara, termasuk salah satunya supaya sukses dunia akhirat, dekat-dekatlah dengan ulama.
Jazakallah, guru-guru kita telah menyampaikan sebuah tema yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita yang sedang menyaksikan Damai Indonesiaku dengan tema sinergi antara ulama dan pemimpin negara akan sekaligus memberikan masukan bagi kita dan sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi kita untuk terus-menerus memperbaiki kualitas daripada kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan pada seksi yang terakhir nanti yaitu doa yang insya Allah akan dipimpin oleh guru kita.